sahabat Amanda, welcome back to Amanda Story. Pastinya hanya di Komando Channel. Seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube-nya Komando Channel. Jadi next video nggak akan ada yang ketinggalan. Oke. Oke, kali ini aku bakalan ngebahas masalah kecantikan nih. Kalau ngebahas masalah kecantikan sih, itu kan gak ada akan habisnya. Kalau ngebahas masalah kecantikan sih pasti gak akan ada habisnya ya guys. Semuanya berlomba-lomba pengen cantik. Ada yang cuma sebatas make up, pakai skincare, dan ada lagi yang lebih ekstrim loh guys, seperti operasi plastik. Dan kalau kita bicara tentang operasi plastik, sebenarnya sih bukan hal-hal yang baru lagi ya. Karena operasi plastik pastinya udah ada dari zaman Mesir kuno loh. Nggak enak. Karena operasi plastik sudah ada dari zaman Mesir kuno loh guys. Cuman bedanya kalau di zaman Mesir kuno dulu, operasi plastik itu fokusnya sih lebih kayak memperbaiki fisik tubuh kita kan. Misalnya kecelakaan, diperbaiki fungsinya biar normal lagi. Tapi kalau sekarang banyak orang-orang yang mengejar operasi plastik untuk salah satu solusi menjadi cantik secara instan loh guys. Tapi mereka tuh sayangnya lupa sama efek sampingnya. Yang parahnya lagi ya, mereka tuh melakukan operasi plastik itu secara berlebihan. Baiklah, sekarang kita langsung aja ngebahas tentang operasi plastik yang dilakukan para selebriti dunia yang gagal dan maupun berhasil. Kasus pertama yang bakalan kita bahas itu dari transgender guys, sekaligus selebgram asal Indonesia. Nah, siapa sih yang gak kenal sama Lucinta Luna? Dia tuh salah satu selebgram tanah air yang dikenal sering banget membuat kontroversi dan menjadi sorotan. Kontroversi yang dilakukannya seperti mengaku mirip Jisoo Blackpink, Ratu Mermaid, dan beberapa unggahan yang terkesan vulgar loh guys. Gak hanya kontroversi ya guys, yang ia buat selalu aja membuat Lucinta Luna banjir komentar dari warganet. Terlepas dari sebuah kontroversi nih ya, pelantun lagu Jom Jom Manjalita itu tetap aja tampil percaya diri dan gak peduli sama komentar dari warganet. Malahan nih ya, hal itu buat Lucinta Luna bertambah terkenal loh guys. Dia secara terang-terangan bilang kalau udah pernah ngelakuin operasi plastik di setiap bagian tubuhnya. Kamu tau nggak, uang yang dikeluarkan sama Lucinta Luna itu berapa? Kurang lebih dari 1 miliar. 1 miliar. Kalau aku sih aku pakai buat healing jalan-jalan, ya nggak sih? Kalau kalian buat apa? Komen di bawah, oke? Katanya sih 1 miliar itu digunakan buat potong rahang harga 300 juta loh guys. Operasi bagian dada 100 juta. Operasi bagian pinggang 190 juta. Dan yang terakhir operasi bagian pantat 350 juta. Wow, ternyata masih ada lagi. Operasi hidung 50 juta guys. Ditambah lagi sama tiket dan biaya lain-lainnya. Itu bisa mencapai sekitar 1 miliar ya guys. Aku bingung sih, uang sebesar itu dia dapat dari mana ya guys. Apalagi kan dari sisi karya, musiknya Lucinta Luna itu baru mengeluarkan 1 single. Nah yang terakhir terdengar kabar dari Lucinta Luna melakukan operasi pot leher di Korea Selatan. Aduh, apalagi sih ini aku aja dengernya takut apalagi ngelakuin kan. Setelah sebelumnya wajahnya sama lehernya ditutupi, Lucinta Luna juga kini memperlihatkan wajahnya yang udah mulai dipublish loh guys. Beberapa kali dia membagikan penampilan terbarunya melalui sosial medianya yaitu TikTok pribadinya @lucintaluna12.
Lucinta Luna sih mengaku ya ingin memiliki wajah mirip dengan member Blackpink, yaitu Jisoo idolanya. Wah, saking ambisinya itu sih gila, aku bangga sih sama dia. Akhirnya di beberapa akun sosial medianya wajah baru Lucinta Luna sudah sepenuhnya bisa kita lihat loh guys. Meskipun beberapa bagiannya masih rada bengkak. Katanya sih bengkaknya bentar lagi bakalan hilang dalam beberapa hari ke depan. Tapi suaranya masih dirahasiakan, kenapa ya guys? Kecil banget Gun, rahangnya Gun. Guys, sumpah. Aku jadi penasaran banget sih, apa jangan-jangan tetap aja sama kayak Jisoo Blackpink? Kita tunggu aja ya. Kasus yang kedua dari transgender usia 31 tahun yang berasal dari Brazil, Juju Oliveira. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari fotonya sih kayak nggak ada masalah apa-apa loh guys pada wajahnya. Kulitnya mulus, cantik. Tapi si Juju ini nggak pernah merasa puas loh guys dengan kondisi wajahnya saat itu. Jadi pada tahun 2017 dia memutuskan untuk menyuntikkan dirinya cairan silikon ke wajahnya nih. Udah gitu yang disuntik itu langsung 250 ml ke pipi, dagu, hidung, dan rahangnya juga loh guys. Sayangnya bukan terlihat jadi cantik, tapi malah aneh banget tau guys. Kulitnya jadi kendor, bengkak, juga turun gitu loh wajahnya. Jadilah si Juju jadi bahan olok-olokan orang sekitarnya. Karena dia ngerasa diolok-olok, jadi si Juju ngerasa butuh direkonstruksi lagi wajahnya. Tapi sayangnya masalah biaya lagi nih guys. Biayanya tuh nggak murah, dia butuh 6.000 pound sterling untuk memperbaiki wajahnya. Akhirnya dia nggak punya uang yang sebesar itu, dia berinisiatif untuk membuka donasi dirinya sendiri agar orang-orang ngebantuin dia untuk biaya tersebut. Tapi dana yang terkumpul sih masih jauh dari kata cukup. Akhirnya uang itu malah disumbangkan sama Juju ke panti sosial. Michela Romanini. Michela Romanini ini sebenarnya berasal dari jet setter, sosialita, model, dan dia berasal dari Italia. Walaupun dia sudah terkenal dengan cantik ya guys, dia tuh tetap aja kayak ngerasa belum puas sama dirinya dengan penampilannya dia. Jadi dia tuh memutuskan untuk suntik kolagen nih buat pertama kalinya. Mungkin pertama kali masih bagus ya hasilnya, tapi dia tetap puas kok sama hasilnya. Dan akhirnya dia memutuskan lagi untuk melakukan operasi plastik yang kedua untuk memperbaiki bibirnya. Tapi hasilnya nggak sesuai dengan apa yang dia mau loh guys. Malahan bibirnya tuh malah jadi terlihat mengerikan dan membengkak. Serem banget kan? Ya walaupun yang kedua hasilnya gagal, lagi dan lagi dia tetap aja mau ngelakuin operasi plastik. Nggak kapok ya. Kalau aku jadi dia sih pasti kapok ya. Karena kan udah gagal 2 kali. Kalau ketiga kali gagal kan nggak lucu. Banyak yang komen loh guys. Tuh nggak terlihat cantik lagi. Tapi dia nggak peduli. Karena dia masih belum puas dengan penampilan dia. Dan sempat bilang, "You can buy happiness but you buy botox and that's kind of the something." Raja Narinesing. Dia adalah seorang transgender yang kalau kalian lihat dari foto sih kayak nggak ada hal-hal yang aneh kok. Malah dia tuh terlihat sangat-sangat manly loh guys. Dan menurut aku cakep banget sih. Tapi kayaknya sih emang dia nggak mau kelihatan manly ya. Dia tuh justru mau kelihatan feminim. Jadi awalnya dia tuh memutuskan untuk datang ke klinik operasi plastik untuk membuat wajahnya terlihat lebih feminim. Dan akhirnya ya wajahnya tuh disuntikan cairan sama dokter itu. Cairan itu disuntikan wajahnya dan di rahang juga. Sayangnya ternyata klinik yang dia datangin itu klinik ilegal. Jadi yang disuntik itu bukan cairan yang bagus, tapi cairan yang berbahaya loh guys. Dan akibatnya pun wajahnya malah rusak. Padahal kan awalnya ganteng, mau feminim jadi sial. Nah untungnya dia datang ke dokter bedah plastik yang sangat-sangat berpengalaman. Dan seiring berjalannya waktu, wajahnya kembali membaik kondisinya. Untungnya langsung diperbaiki loh guys. Datang dari Sioran,
Dia adalah seorang beauty influencer asal Cina. Dan menurut aku nih ya, dia tuh udah cantik banget loh guys, dan perfect, nyaris dari kata sempurna. Dia ternyata adalah platform yang lumayan besar, sekitar 250.000 followers, yang bernama Sina Weibo. Kayak semacam Twitter sih guys, dan dia juga sering trending kok di sana. Waktu itu dia datang ke klinik kecantikan, awalnya hanya konsultasi tuh ke dokternya. Ternyata si dokternya malah nyaranin untuk sedot lemak di bagian pinggang, perut, sama di lengannya. Dan dokternya juga merekomendasi dia untuk memperindah payudaranya. Jujur aja nih shock banget loh guys, apalagi aku. Dan aku ngebayangin sih kalau aku yang kesana terus aku disaranin sama dokternya kira-kira buat apa ya. Nah aku nggak tahu dan nggak mau juga sih. Dia yang tubuhnya sudah ideal aja disuruh sedot lemak, apalagi aku kali ya. Dan menurut catatan medis, dia emang setuju dengan prosedur tersebut yang ditawarkan sama dokternya tadi. Akhirnya dia tuh melakukan operasi tersebut selama kurang lebih 5 jam. Ya better lah, kurang lebih 5 jam lama kali ya. Akhirnya dia dirujuk ke rumah sakit di Hangzhou. Pihak keluarga pun mendengar kalau keadaannya semakin kritis. Dan setelah 2 bulan dipindahkan ke ruangan ICU, ternyata nyawa si Oran tidak dapat terselamatkan guys. Dia menghembuskan nafas terakhirnya dikarenakan ada kegagalan fungsi oleh tubuhnya. Sedih banget ya, padahal udah cantik banget loh. Dan lihat dia disuruh sama dokternya operasi plastik, aku nggak habis pikir aja sih, karena badan sebagus itu aja kenapa masih disuruh sedot lemak coba? Bukannya itu tetap harus ada batasan berat badan ya guys? Ya aku sih nggak tahu ya, pokoknya turut berduka cita aja. Dan selanjutnya ada Elowe Alviso, adalah seorang model berasal dari Filipina. Saat usianya 16 tahun, dia ngerasa wajahnya kayak kurang ganteng gitu loh guys untuk menjadi seorang model. Terus nggak lama dia ditawarkan untuk operasi plastik sama salah satu klinik kecantikan. Nah, tanpa berpikir panjang, dia mengiyakan dan dia tuh cuma disuruh bayar sekitar $10.000 atau setara dengan 141 ribuan. Yang dia lakukan itu operasi di hidung sama di dagu guys, karena dia ingin hidungnya terlihat mancung dan dagunya terlihat lancip. Aku sih udah lancip ya, dan kebelah juga loh guys. Nah, setelah melakukan operasi plastik itu, dia melihat hasilnya yang berhasil. Naasnya nih ya, setelah 2 tahun, dagu sama hidungnya tuh mengalami kebengkakan dan ada luka yang serius. Dan akhirnya dia harus kehilangan wajah tampannya dan juga karirnya itu. Mau jadi model ganteng aja, malah jadi hancur ya guys. Makanya, menurut aku kalau kalian udah cantik dan ganteng, udah ya nggak usah macem-macem, jangan gunakan hal-hal yang aneh. Makanya guys, menurut aku kalau mau cantik dan ganteng udah jangan gunakan hal-hal yang aneh dan berlebihan ya. Nah, itu dia beberapa kasus operasi yang ada di dunia. Sebenarnya sih masih banyak lagi ya. Next aku bakalan ngebahas kalau kalian banyak request. Oke sahabat Amanda, sampai sini dulu ya story Amanda kali ini. Oh iya, kalau kalian ada yang punya cerita langsung aja komen di bawah, nanti aku bacain. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube-nya Eko Amanda Channel. Aku Amanda, see you guys!